Pemerintah Swiss dalam sebuah pernyataannya Rabu malam mengumumkan bahwa Dewan Federal Swiss sekarang telah mengeluarkan pembebasan kemanusiaan untuk memberikan beberapa layanan kepada lembaga Rusia serta tidak lagi memberi sanksi kepada Rusia. Dewan Federal Swiss juga akan memberikan kesempatan untuk mengeluarkan izin guna mentransfer sumber daya ekonomi ke lembaga sanksi di Rusia dalam kasus-kasus lain yang diperlukan untuk kepentingan negara. Swiss sebagai negara yang selalu berpegang pada kebijakan netralitas telah membuat perubahan dalam pendekatannya dalam beberapa bulan terakhir dengan mengejar kebijakan sanksi barat terhadap Rusia atas dalih perang di Ukraina. Sebelumnya, pemerintah Swiss memblokir aset Rusia senilai 8,1 triliun dolar sesuai dengan sanksi barat terhadap Rusia dengan dalih perang di Ukraina. Namun, kini hal itu sudah diberhentikan dan Swiss memilih untuk tidak menjatuhkan lagi sanksi terhadap Rusia. Sementara itu, pemerintah Swiss setuju dengan pengecualian sanksi terhadap Rusia dan mengeluarkan izin untuk memberikan layanan kemanusiaan juga kepada lembaga Rusia yang dizolimi Barat. Sementara itu, pihak ataupun negara-negara Eropa yang memblokir dan juga Amerika yang menjauhi Rusia malah kena batunya. Inilah tanda Rusia akan kuasai dunia. Cina, Iran hingga Arab Saudi bersatu dengan Pak Putin. Barat dan Amerika terancam punah. Meskipun tengah diembargo banyak negara Eropa, hal ini tidak membuat susah dan gelisah bagi Rusia. Malah musuh yang mulai keliengan melihat aksi beruang merah yang ternyata kini mendapat bantuan dan makin mempererat hubungan dengan Cina dan Iran di Arab. Hal ini merupakan terobosan paling gila yang terjadi sehingga membuat Amerika Tengah waspada karena diketahui inflasi dan kondisi Amerika dan Eropa makin kritis, sehingga mengganggu sedikit saja ke Rusia bisa punah. Sementara itu, Rusia bersatu dengan Iran dan Cina di Arab, di tengah tekanan Amerika Serikat dan Eropa. Ketiga negara makin erat bekerja sama dalam update terbaru Moskow, Teheran, dan Beijing, memulai latihan bersama Angkatan Laut di Laut Arab. Ini dilakukan sejak 15 Maret. Latihan bersama disebut Sabuk Keamanan Laut 2023, telah dimulai di sekitar pelabuhan Chabahar, Iran, kata Kementerian Pertahanan Rusia, dikutip AFP. Rusia akan diwakili oleh fregat Laksamana Gorskov dan sebuah kapal tanker berukuran sedang, tambah kementerian tersebut. Selama latihan Angkatan Laut, kapal akan melakukan manuver bersama. Kapal-kapal militer juga akan melakukan tembakan artileri di siang dan malam hari. Sebelumnya, Presiden Vladimir Putin telah berusaha untuk meningkatkan hubungan politik, ekonomi, dan militer dengan Cina dan Iran. Hubungan makin erat saat Kremlin dimusuhi Barat setelah mengirimkan pasukan ke Ukraina. Perang Rusia ke Ukraina telah memicu beberapa putaran sanksi Barat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bukan hanya individu Rusia, sanksi Barat juga membidik bisnis dan sumber energi, minyak dan gas Rusia. Namun hal ini tidak membuat gentar si beruang merah. Masya Allah, pantas Rusia makin jaya. Ternyata Pak Putin makin perkuat hubungannya dengan negara-negara Islam ini. Dijauhi dan dimusuhi Barat akibat invasi tidak membuat takut bahkan gentar Rusia. Malah hal ini membuat Rusia makin kuat dan semakin menciptakan sekutu baru yang diwaspadai oleh Barat. Menurut Kementerian Luar Negeri Rusia, kini Rusia tengah merangkul dan membangun hubungan luar biasa dengan negara-negara Islam, sehingga beruang merah tidak ada rasa khawatir soal masa depan negaranya itu. Bahkan makin
menguatkan posisi Rusia. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan penguatan hubungan dengan negara-negara dunia Islam menjadi salah satu prioritas kebijakan luar negeri Rusia. Rusia sebagai kekuatan Eurasia terbesar, sebuah negara, sebuah peradaban, menjalin hubungan yang baik, adil dan saling menghormati dengan semua negara dunia Islam, katanya dalam pertemuan kelompok visi strategis Rusia dunia Islam. Demikian dilaporkan kantor berita Rusia. Pengembangan hubungan tersebut adalah salah satu prioritas lanjutan kebijakan luar negeri Rusia. Tegasnya, Lavrov menekankan Rusia bersama dengan aliansinya dari negara-negara muslim menekankan pada pembentukan tata dunia multipolar yang lebih adil dan demokratis yang didasarkan pada prinsip piagam perserikatan bangsa-bangsa. Lavrov juga menolak nilai-nilai ultra liberal yang sedang agresif dicari-cari oleh Barat kolektif. Menurut Lavrov, kebijakan luar negeri Rusia dengan negara dunia Islam akan didasarkan pada prinsip keadilan, saling menghormati, dan kerjasama saling menguntungkan. Selain itu, Lavrov juga menyorot pengembangan hubungan dengan negara-negara dunia Islam adalah untuk kepentingan bersama dalam mencapai stabilitas dan perdamaian global. Meskipun tidak disebutkan secara khusus, Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk mayoritas muslim merupakan salah satu negara dengan hubungan yang baik dengan Rusia. Kedua negara memiliki hubungan diplomatik sejak tahun 1950-an, memiliki kerjasama di berbagai bidang seperti perdagangan, investasi, teknologi, dan pertahanan. Pada tahun 2019, volume perdagangan bilateral kedua negara mencapai 2,7 miliar, diharapkan dapat ditingkatkan di masa depan. Kerjasama pertahanan juga menjadi salah satu fokus hubungan bilateral antara Rusia dan Indonesia. Indonesia telah membeli senjata dan peralatan militer dari Rusia, termasuk jet tempur Su-35, helikopter Mi-17, dan kapal selam diesel elektrik.